Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gemerlap kejayaan kekhalifahan Umayyah, ada seorang khalifah yang berkuasa singkat, namun dampaknya mengguncang seluruh dinasti. Dia adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Ia naik takhta dengan membawa misi balas dendam, menghukum para jenderal penakluk hebat, dan mencoba membersihkan pemerintahan. Siapa sebenarnya Sulaiman? Bagaimana ia mengubah kebijakan radikal yang diwarisi dari saudaranya, Al-Walid, dan mengapa masa pemerintahannya yang singkat begitu kontroversial? Video ini akan mengungkap kisah suksesi yang penuh intrik, reformasi yang gagal, dan warisan yang rumit dari khalifah yang membuat keputusan paling berani, siap untuk menyelami drama politik dan sejarah. Ayo kita mulai. Sulaiman bin Abdul Malik lahir sekitar tahun 674 Masehi, 54 Hijriah di Damaskus. Ia adalah putra dari khalifah perkasa, Abdul Malik bin Marwan, dan adik dari khalifah pembangun, Al-Walid bin Abdul Malik. Pendidikan dan posisi awal. Sulaiman dibesarkan dalam lingkungan istana Umayyah, namun ia cenderung lebih tertarik pada kehidupan mewah dan teologi dibandingkan politik keras. Ayahnya, Abdul Malik, menunjuknya sebagai gubernur Ramla di Palestina. Perjanjian suksesi. Titik balik terpenting dalam hidupnya adalah ketika ayahnya, Abdul Malik, menetapkan sistem suksesi yang kaku. Al-Walid gives Sulaiman gives Yazid. Sulaiman ditetapkan sebagai penerus kedua, memberinya hak yang tak terbantahkan atas takhta. Hubungan antara Sulaiman dan saudaranya, Khalifah Al-Walid, tidak pernah harmonis. Al-Walid, di puncak kekuasaannya, ingin melanggar perjanjian suksesi dan menunjuk putranya sendiri, Abdul Aziz, sebagai pewaris. Pemicu konflik, Al-Walid mencoba menekan Sulaiman, bahkan mengancamnya. Namun, Sulaiman menolak melepaskan haknya, didukung oleh ulama dan tokoh-tokoh yang setia pada perjanjian lama. Kematian Al-Walid pada tahun 715 Masehi, 96 Hijriah, Al-Walid wafat. Dengan kegagalan upaya terakhir Al-Walid untuk mengubah wasiat, Sulaiman bin Abdul Malik naik takhta sesuai perjanjian. Masa pemerintahannya hanya berlangsung sekitar 2 tahun 8 bulan. Namun ia menggunakannya untuk mengubah arah dinasti. Setelah dinobatkan, Sulaiman segera mengambil langkah-langkah drastis. Pertama, pembalasan politik. Sulaiman memecat dan menghukum semua pejabat dan gubernur yang loyal kepada Al-Walid, termasuk keluarga Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak yang keras dan merupakan musuh lama Sulaiman. 2. Hukuman bagi sang penakluk. Keputusan paling kontroversial adalah pemecatan dan penghukuman terhadap jenderal penakluk Andalusia, Musa bin Nusayr, dan jenderalnya, Tharik bin Ziyad. Sulaiman cemburu dan marah karena mereka terlambat melaporkan keberhasilan penaklukan dan menganggap mereka terlalu dekat dengan Al-Walid. Ia memerintahkan mereka kembali, merampas kekayaan mereka, dan memenjarakan mereka. Ini adalah salah satu kebijakan paling disesalkan dalam sejarah Islam. Ketiga, kampanye Konstantinopel, Sulaiman mengalihkan fokus dari pembangunan Al-Walid ke ambisi militer yang besar, menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Ia mengirim armada dan pasukan besar di bawah komando Maslamah bin Abdul Malik. Sayangnya, pengepungan ini berlangsung lama dan berakhir dengan kegagalan total dan kerugian besar. Namun, di tengah kebijakan kontroversial, Sulaiman juga melakukan tindakan yang mengarah pada reformasi. Pencopotan gubernur keras. Ia mulai memecat gubernur-gubernur yang keras dan menindas. Sulaiman ingin pemerintahan terlihat lebih adil. Pahlawan taktis, tindakan paling bijaksana adalah penunjukan Umar bin Abdul Aziz, sepupunya, sebagai penasihat, dan kemudian sebagai pewarisnya. Sulaiman, yang kesehatannya menurun drastis, menyadari bahwa ia membutuhkan sosok dengan integritas moral yang kuat untuk memimpin dinasti. Wasiat Sulaiman. Sebelum wafat, Sulaiman mengabaikan perjanjian suksesi lama yang seharusnya menunjuk Yazid II. Ia membuat keputusan suksesi yang berani. Pertama, Umar bin Abdul Aziz khalifah yang adil. Kedua, Yazid bin Abdul Malik saudara Sulaiman. Keputusan ini menjadi titik balik sejarah, membuka jalan bagi masa reformasi yang singkat, namun monumental di bawah Umar bin Abdul Aziz. Sulaiman bin Abdul Malik wafat pada tahun 717 Masehi, 99 Hijriah, setelah memerintah kurang dari 3 tahun. Ia meninggal di Dabik, Suriah Utara. Warisan Sulaiman sangat rumit. Ia mengakhiri era keemasan pembangunan Al-Walid dan menghukum para pahlawan penakluk kekhalifahan. Namun, di sisi lain, ia juga menanam benih reformasi dengan menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Seorang khalifah yang kelak dikenal sebagai pemimpin paling adil dalam sejarah Umayyah.
Kisah Sulaiman bin Abdul Malik adalah pelajaran tentang bagaimana satu pemimpin bisa mengubah arah dinasti secara drastis, dari puncak kejayaan menjadi babak baru yang penuh reformasi. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten sejarah Islam dan dunia lainnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.